Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yang saya hormati pada teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang punishment dalam pembelajaran. Pada punishment pembelajaran hari ini kita akan mempresentasikan 5 surat yang ada dalam punishment pembelajaran. Sebelum ke langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian punishment. Punishment pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru untuk menjadikan siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti contohnya, yakni perhatian kepada murid. Dalam hal itu, tingkat keyakinan siswa terhadap kemampuan dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran semakin meningkat. Tingkat keyakinan siswa terhadap proses pembimbingan, proses pembelajaran, keputusan proses pembelajaran, serta mampu menentukan pembuatan yang harus dilakukan. Qaumin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, yang artinya tidaklah mereka memperhatikan beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Tafsir dari Jalalain tidak Tafsir dari Jalalain dalam Quran surat Al-An'am ayat 6 ini, apakah mereka tidak memperhatikan dalam perjalanan mereka menuju ke luar negeri Syam dan negeri-negeri lainnya, kalimat khobri'ah Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan surat Al-An'am ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus
para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Maksud dari arti tersebut adalah Allah telah mengutus para rasul agar memohon kepada Allah agar mereka tidak tinggi hati dan tetap rendah hati. Dan kemudian akan disiksa dengan kemelaratan dan kesengsaraan agar tetap mengingat pada Allah. Selanjutnya, tafsir Jalalain. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebagai tambahan yang tidak mempunyai arti sebelum kamu, rasul-rasul, akan tetapi mereka mendustakannya. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan, kemelaratan yang sangat, dan penderitaan, penyakit, supaya mereka tunduk merendahkan diri, merasa rendah diri, lalu mereka mau beriman. Selanjutnya, tafsir dari Quraisy Shihab. Wahai Nabi, tidak akan memberatkanmu segala perlakuan yang engkau dapatkan dari kaummu, karena sebelum mengutusmu, kami telah mengutus rasul-rasul kepada banyak bangsa sebelum bangsamu. Tapi mereka semua tidak mempercayai rasul-rasul itu. Maka kami lalu menghukum mereka dengan menimpakan bermacam-macam kesulitan dan hal-hal yang membahayakan tubuh mereka agar mereka khusyuk dan mereka kembali kepada Allah. Selanjutnya, penjelasan dari surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah petunjuk Allah. Dengan itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Maksud di sini adalah mereka yang menyekutukan Allah atau mereka yang tidak mempercayai bahwa Allah itu Tuhan, maka lenyaplah amalan yang mereka sudah kerjakan. Selanjutnya, tafsir dari Jalalain. Itulah agama yang mereka diberi petunjuk kepadanya. Petunjuk Allah dengannya, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, sebagai perumpamaan saja, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, tafsir dari Quraisy Shihab. Petunjuk besar yang mereka dapatkan itu adalah petunjuk dari Allah, yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi, apabila mereka yang terpilih itu musyrik,
sungguh akan hilang perbuatan baik yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak akan mendapat pahala. Dan pendapat dari kelompok kami, dalam pembelajaran punishment bukanlah sebuah momok bagi pelajar, namun punishment merupakan sanksi yang menjadikan seorang pelajar menjadi lebih baik dalam belajarnya, juga dalam mencari ilmu dimanapun dia berada. Punishment tidak harus menuntut satu orang pelajar mengerjakan perbuatan berat. Namun sanksi di sini diberikan dengan tidak memberatkan, akan tetapi dapat memiliki pembelajaran bagi seorang pelajar. Baik, selanjutnya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu dhahiral itsmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa tinggalkanlah atau berhentilah kamu dari melakukan dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Maksudnya yaitu dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud ialah perbuatan zina, dan dikatakan lagi bahwa semua perbuatan itu adalah maksiat. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat. Lalu dijelaskan dalam tafsir Quraisyihab bahwa ketakwaan seseorang bukanlah terletak pada pengharaman sesuatu yang telah dihalalkan. Namun ketakwaan justru terletak pada sikap meninggalkan dosa, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka tinggalkanlah sebagian bentuk perbuatan dosa itu, sebab orang-orang yang berbuat dosa akan dibalas setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian kita menghubungkan dengan dunia pendidikan, yaitu dikatakan dengan istilah punishment atau hukuman atau sanksi. Ini ditujukan atau dimaksudkan diberikan kepada anak didik, bukan semata-mata untuk menghukum, bukan semata-mata untuk mengajar. Namun di sini diberlakukan sebuah punishment itu untuk meningkatkan sebuah motivasi dalam diri mereka, untuk menjadikan mereka tersadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu salah dan mereka harus memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Dengan apa? Dengan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Hukuman yang diberikan atau punishment atau sanksi yang diberikan kepada murid haruslah benar-benar yang memberikan manfaat kepada murid tersebut, agar kita dapat mengamalkan surah Al-An'am ayat 120, yaitu tinggalkanlah perbuatan dosa. Yang dimaksud perbuatan dosa, perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Lalu kemudian Quran Surah Al-An'am ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dalam tafsir Quraisyihab dijelaskan bahwa wahai Nabi, ancamlah kepada mereka yang mengatakan, berbuatlah sesuai cara yang kalian hendaki dengan segala kekuasaan yang kalian miliki. Dan aku akan berbuat dengan memihak kebenaran. Kalian nanti pasti akan tahu siapakah di antara kita yang bernasib baik di akhirat. Tentu orang-orang yang memihak kebenaran, sebab kalian adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah sungguh tidak pernah
menakdirkan kemenangan bagi orang-orang yang zalim. Di sini dijelaskan bahwa Allah tidak membenarkan perbuatan yang buruk atau Allah tidak akan memenangkan sesuatu yang buruk. Karena pada hakikatnya kebenaran pasti akan mendapatkan kemenangannya. Begitu juga di dalam dunia pendidikan. Dilakukannya sebuah punishment atau sanksi itu bukan semata-mata hanya untuk kesenangan guru pribadi, namun di situ diberlakukan sebuah punishment untuk memberikan mereka pelajaran bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang baik, walaupun kebenaran itu sangat sulit, kebenaran itu mungkin juga sangat pahit. Dan di pendidikan banyak sekali sebuah kedoliman yang para siswa mungkin banyak melakukannya, seperti hanya mencontek, seperti hanya tidak mengikuti pelajaran atau membolos dalam mata pelajaran. Lalu dalam ayat ini kita dijelaskan bahwa apa yang kita perbuat dengan kedudukan kita, apa yang kita perbuat dengan hak yang kita miliki, kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan keinginan tersebut bukanlah baik untuk kita. Terkadang nafsu dan lingkungan kita menjerumuskan kita kepada hal tersebut, yang dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-An'am ayat 135 ini, berbuatlah sesuai kedudukanmu itu, berbuatlah sesuai dengan apa yang kamu bisa namun tidak menyalahi aturan. Juga dijelaskan dalam Quraisyah, kebenaran akan menang pada akhirnya, dan Allah tidak pernah membenarkan atau Allah tidak akan pernah memenangkan sebuah keburukan atau sebuah kezaliman.